saudara seiman di dalam Kristus, jemaat Ibigi Honwayong 12 yang kami kasihi, bahkan para pemirsa semuanya, selamat malam. Ayo kita masuk di dalam mesbah keluarga malam hari ini. Kita sama-sama memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Terima kasih. Kita angkat satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya hidup kami karena kemurahan-Mu Bapa. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Masa depan yang penuh harapan itu yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh ya dada sidara basanamu. Haleluya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya.
benar Tuhan. Kami ada pada saat ini semua oleh karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat mesbah keluarga pada malam hari ini. Engkau perkenankan kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakan kami Bapa saat ini Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Allah yang baik. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan ampuni kami, sucikan kuduskan kami Bapa, agar mesbah keluarga kami pada malam hari ini bersama dengan umat-Mu semuanya berkenan di hadapan-Mu untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Engkau mengurapi kami Bapa. Kalau nanti juga hamba-Mu mau menseringkan kebenaran firman Tuhan untuk kami dengarkan Bapa. Engkau memberikan hikmat-hikmat yang daripada bagi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga Tuhan mau memiliki sesuatu yang baru melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
Engkau yang sudah mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi, memenuhi kehidupan kami. Allah besi, Allah bahaya, Allah besi. Biarlah semua yang bernapas berhenti menyembah-Mu. Layak Kau disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa semuanya karena anugerah-Mu. Kami boleh sebagaimana kami ada Tuhan hari ini, bahkan kami Tuhan melakukan mesbah keluarga, di mana kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar, sehingga kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami ambil dari Matius pasalnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita buka Alkitab kita boleh mengikuti. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudaraku, kita menjadi pengikut Kristus bukanlah atas inisiatif kita, kemauan kita sendiri, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena Dia menarik kita kepadanya, karena Dia berkenan menyatakan dirinya kepada kita, dan kita menjadi percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia katakan hal ini Dia lakukan bagi orang kecil. Semua manusia pada hakikatnya kecil, karena kita hanyalah ciptaan. Yang besar itu hanya Allah kita di surga yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan Yesus itu telah ditentukan oleh Allah menjadi yang memegang kuasa atas langit dan bumi. Sebagaimana ayat 27 kita sudah baca, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus merasa kecil, sehingga Allah melalui Yesus Kristus menyatakan pribadinya kepada kita. Untuk itu, kalau di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30, ini yang menjadi tema perenungan kita. Kita datang kepada Tuhan untuk belajar, untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan Dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang fakta kehidupan banyak kesaksian. Hanya waktu kita sudah merasakan bahwa kita tidak mampu mengendalikan hidup ini dengan baik, dengan mengalami damai sejahtera bahkan sukacita, kita akan datang
kepada Yesus. Dan dia dengan murah hati dan ramah katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam ayat 25 tadi dikatakan, dia menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil. Waktu kita merasakan beban kita begitu berat, bahkan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, khususnya hari-hari ini di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak begitu mudah. Dan bukan hanya tidak begitu mudah, mustahil kita akan menang menghadapi kehidupan itu kalau kita tidak datang kepadanya. Dan Tuhan katakan kita akan mengalami kelegaan waktu kita datang kepada Dia. Biarlah pengalaman ini memang kita rasakan. Kami sendiri juga sudah mengalami ini tahun 1987. Waktu itu umur saya sudah 36 tahun. Saya punya 1 istri dan 3 anak, laki-laki semuanya, yang pada saat itu sudah SD semuanya. Ya. Dan waktu saya mengalami kelegaan karena berjumpa dengan pribadi Yesus, ini memang suatu pengalaman yang tidak terkatakan. Kenapa? Sebenarnya dari mulai lahir saya merasa sudah orang Kristen karena orang tua saya Kristen, kakek nenek saya Kristen, kakek saya dari pihak bapak itu saya masih ingat waktu saya kecil, kalau kami pulang kampung karena kami besar di kota ini, saya lihat kakek saya itu baca Alkitab tiap malam dan hidupnya secara manusia itu begitu saleh sampai dia dikelari penatua, sintua, padahal dia bukan petugas gereja karena baiknya. Tapi sementara kakek saya dari pihak mama itu bahkan adalah penginjil, termasuk muridnya Momensen. Iya, sehingga saya menyangka memang saya sudah Kristen seperti itu. Tapi bagaimana kelegaan di dalam hidup itu saya alami hanya waktu saya bertemu dengan Yesus. Saya mengalami kelahiran baru itu pada bulan Juni 1987. Dan waktu saya mengalami kelegaan itu, memang pikiran saya hanya kepada Tuhan. Saya mulai semakin intensif baca Alkitab, saya membeli buku-buku bagaimana saya bisa belajar. Dan Tuhan itu ajaib, Dia memang memberikan kesempatan-kesempatan, saya memperoleh banyak buku-buku, saya ketemu dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu mengalami keselamatan, mengalami kelegaan itu. Dan saya mulai belajar. Dan di dalam ayat 29 ini, itu juga menjadi yang kami lakukan, dikatakan pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memang saudaraku, sejak saat itu, sejak bertobat tahun 87, kami langsung aktif melayani Tuhan melalui persekutuan doa. Walaupun secara gereja kami juga sebenarnya tadinya sudah pelayan Tuhan juga di gereja, tapi sebenarnya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sejak tahun 1987 itu kami begitu giat. Kami begitu setiap bertemu orang, kami melakukan penginjilan walaupun kadang-kadang dengan cara kasar. Biasanya kami katakan tidak ada kehidupan di luar Yesus, bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau enggak nanti mati masuk neraka. Iya, itu waktu itu, karena itulah yang kami tahu. Iya. Sehingga di satu pihak ya orang-orang juga mulai tidak senang mencari-cari kelemahan. Iya. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami,
Saya waktu itu sebagai karyawan di satu perusahaan minyak. Saya tidak lagi mikirkan bagaimana saya mau naik pangkat, mau naik gaji, enggak. Pokoknya saya bekerja dengan rajin, bersemangat, bersukacita. Saya juga berbuat baik sepanjang yang saya bisa, dan saya melihat memang Tuhan luar biasa. Janji-janjinya digenapi. Kita akan terus dibawa naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Ya, ini memang kami alami, ya. Jadi memang di dalam mengikut Tuhan, bagaimana kita memikul kuk yang Tuhan pasang, artinya apapun yang kita hadapi, itu kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu tidak ada yang kebetulan. Ya, tetapi belajar kepada Yesus, wah ini suatu proses. Kenapa? Yesus itu dikatakan adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab kalau tidak mungkin dia mau sampai mati di kayu salib, menanggung semua penderitaan hanya untuk melepaskan kita dari dosa pelanggaran kita. Dan untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Ya, ini memang pelajaran seumur hidup. Karena apa? Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan-tantangan, keadaan-keadaan orang yang tidak menerima kita, yang bahkan memfitnah, itu bagaimana kita menjadi pelaku firman, untuk kita bisa terus berharap kepada Tuhan, untuk kita terus tidak membalas, karena firman Tuhan katakan pembalasan itu haknya. Ini tidak mudah. Bahkan di tengah-tengah keluarga kadang-kadang ya masih mau juga marah, masih mau juga jengkel. Ya, tapi puji Tuhan, karena firman Tuhan katakan jangan amarah padam sebelum matahari tenggelam. Jadi kita terus berdamai, walaupun kadang-kadang hati ini sakit atau bagaimana, tapi kita terus percaya kepada Tuhan. Karena di dalam ayat, di dalam kata-kata Tuhan Yesus selanjutnya, ya, kalau kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, sambil kita terus belajar kepada Yesus, bagaimana Yesus memikul kuknya, dia dengan rela hati, dengan tidak membantah apapun, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, kata firman Tuhan. Dia pergi naik di kayu salib tanpa membantah. Bukan tidak bisa dia melawan, bukan tidak bisa dia melepaskan diri, tapi sebaliknya dia terus menyerah. Ya, dan dikatakan kalau kita memang lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan mendapat ketenangan. Benar saudaraku, inilah pergumulan kita di tengah-tengah kita menghadapi tantangan kehidupan, apalagi hari-hari ini ekonomi. Banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang sudah kalam kabut hanya untuk memikirkan hidup hari esok. Ya, tapi waktu kita terus percaya, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Pemeliharaannya sempurna. Karena dari awal dia berkata, mencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Dan sebagai hal yang luar biasa ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah kita masih bersungut-sungut di dalam hidup ini? Di dalam semua menghadapi tantangan. Mungkin kita mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi yang tidak mudah. Ya, dan Tuhan semua izinkan. Bahkan mungkin kita sakit, sudah berdoa tidak sembuh-sembuh, ke dokter pun tidak sembuh-sembuh, seperti istri saya. Tapi bagaimana kita mengimani bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu nanti menjadi enak. Ya, bahkan bebanku pun ringan. Kalau saya mau bersaksi, kami pun ditangkap Tuhan melalui problem, melalui masalah. Karena kami dulu pernah jadi rentenir dan bangkrut, uang kami
dilarikan orang semua, tidak dikembalikan, tapi itu titik awal. Kami tidak membalas, kami tidak melakukan sesuatu tindakan apapun, ya, tapi kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan kami lihat Tuhan buka jalan. Bahkan waktu kita sedang terpuruk waktu itu, saya masih ingat saya minta tolong sama beberapa family kami yang mampu menolong. Tapi ternyata mereka tidak menolong. Waktu itu sakit hati ini. Tapi setelah kita lewati, dan khususnya waktu kita bertemu dengan Tuhan, semuanya itu menjadi manis. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipilih sesuai dengan rencananya. Itu tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Karena juga di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Ya, memang segala sesuatu itu diizinkan Tuhan supaya kita belajar datang kepada Yesus dan belajar kepadanya, dan kita menjadi semakin seperti Yesus. Dan ini pelajaran seumur hidup. Dan ayat 30 katakan, ayat yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Proses kita mengenal Tuhan rupanya dimulai dari pemilihan Tuhan. Bahkan Efesus 1 ayat 4 katakan itu kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan tujuan pemilihan Tuhan, waktu kita sudah dipilih, bahkan firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, pada waktunya kita dipanggil. Kami dipanggil tahun 87, saya bulan Juli, mungkin istri saya hanya jarak sebulan, ya mungkin Agustus gitu, tapi kami melihat perubahan itu nyata, ya, karena sejak saat itulah kami melakukan mesbah keluarga tiap malam, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, selama anak-anak kami sampai kepada kami, sampai mereka sekolah SMP, ya. Nah, itu kami terus melakukannya dengan keluarga, dengan anak-anak. Tapi waktu anak-anak kami sudah sekolah di luar kota, ya tinggal berdua lah, seperti itu. Ya, dan waktu kita dipanggil dan kita katakan yes, kita dibenarkan. Artinya kita menjadi orang benar, semuanya bukan karena kuat gagah kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Ya, dan setelah kita dibenarkan, firman Tuhan katakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakan itu artinya terus dimurnikan. Seperti memurnikan emas, itu dibakar. Kalau emas itu bisa berteriak, pastilah dia berteriak untuk dibakar. Kita juga waktu kita menderita, waktu kita mengalami tantangan kehidupan, kadang-kadang pikiran kedagingan kita itu datang, kok begini ya. Saya juga pernah komplain Tuhan, mungkin itu tahun-tahun 2000-an. Ya mungkin sudah tahun-tahun 2000 sekian gitu, saya tidak ingat. Tapi saya bilang gitu, Tuhan, kami sudah sungguh-sungguh melayani Engkau, kami tidak hitung-hitungan melayani Engkau, kok terjadi juga Tuhan hal-hal yang tidak baik bagi hidup kami, seperti itu. Tapi kemudian saya menyesal, saya bertobat, saya menangis. Kenapa? Tuhan baik. Sampai hari ini Dia baik. Itu terus yang terus kami tanamkan di hati kami. Mari juga kita semua jemaat Tuhan, kalau Dia begitu baik sudah berkorban untuk kita, bagaimana mungkin Dia tidak memperhatikan hidup kita? Tapi apakah kita mau datang kepadanya dan terus memikul kuk yang Dia pasang itu, dan kemudian kita terus belajar, dan kita nanti akan membuktikan kuk yang Dia pasang itu enak dan bebannya itu ringan, karena kita tetap bisa di dalam damai sejahtera, bahkan sukacita menghadapi semua tantangan kehidupan. Puji nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa.
Ya, kita berdoa tentu untuk keluarga kita, karena kami juga adalah gembala. Tentu kami juga doakan jemaat yang Tuhan percayakan di GBISM, amin. Ya, untuk nanti kita juga akan tutup dengan doa berkat. Istri saya berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami belajarkan kebenaran firman-Mu. Kami yang berbeban berat datang kepada-Mu Bapa. Engkau Tuhan menyatakan sesuatu yang baru, hikmat bagi kami, sehingga Tuhan kami mengalami kelegaan daripada Engkau. Apapun Tuhan pergumulan yang kami alami, baik juga anak-anak kami yang tidak bersama kami di dalam pekerjaan usaha mereka, kami sangat percaya saat kami menyerahkan kepada Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka dengan hikmat-hikmat daripada Engkau, dengan kasih karunia-Mu untuk mereka mencari kerajaan-Mu lebih dahulu, untuk mereka mencari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya mereka juga akan mengalami Engkau, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, terutama untuk hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kalau kami Tuhan menjadi gembala yang kecil di GBISM, amin Tuhan. Tuhan, umur kami sudah makin tua, tapi kami hanya percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan menjadi teladan bagi kami, untuk kami tetap bersemangat, untuk kami menggembalakan umat-Mu yang seberapa ini Tuhan. Untuk kami juga Tuhan memperhatikan mereka, mengayomi mereka, mementor mereka Tuhan, dengan kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, di dalam kelemahan-kelemahan kami menggembalakan mereka. Engkau turut bekerja dalam segala hal Bapa. Dan kami sangat percaya Engkau Bapa surga, gembala yang baik, memperhatikan domba-domba ini Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan tetap Tuhan merasakan kasih karunia daripada Engkau. Mereka juga akan mengalami Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau pelihara mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, setiap kami yang boleh mengikuti mesbah keluarga malam hari ini, Engkau memberkati kami Bapak, sehingga kami mengalami apa yang Kau katakan waktu kami datang kepadamu, kami akan mengalami kelegaan. Waktu kami menikup, bahkan terus belajar kepadamu, sehingga kami menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, kami akan mendapatkan kelegaan. Dan ternyata Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, itu Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami, sehingga semuanya itu beban itu Tuhan enak. Kami bersuka cita karena kami adalah bagian dari rencana-Mu Bapa, untuk menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami terus berdoa Tuhan bagi semua Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami, baik gembala pembina kami dengan semua jajaran pelayanan yang ada di bawahnya, bahkan gembala rayon kami Pak Gede Tuhan dengan semua jajaran pelayanan yang ada di bawahnya, bahkan gembala-gembala cabang. Biarlah kami semua menjadi utusan-utusan-Mu Bapa, yang boleh kami pergi memuridkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan, bahkan yang masih akan Tuhan percayakan. Untuk mereka kami bawa kepadamu Bapa, menjadi murid-murid-Mu dan mendewasakan mereka di dalam mendidik dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga semuanya juga pada waktunya menjadi pemurid, nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna sampai akhir zaman bagi setiap kami. Dan kalau kami mau mengakhiri mesbah doa malam hari ini, biarlah kami mengakhirinya dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah kita mengangkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan sumber berkat itu sendiri, dan membuka hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga tercurah bagi kita lewat putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus itulah menyertai kita sejak malam hari ini, besok, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.